Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Newsroom Today. Dan pemirsa, hari ini sejumlah pengendara kendaraan roda 4 yang berplat nomor genap yang masih juga nekat melintas di area ganjil genap terkena sanksi tilang. Meskipun telah dilakukan sosialisasi selama 1 bulan, sejumlah pengendara mengeluhkan kurangnya rambu pemberitahuan kawasan ganjil genap serta kurangnya sosialisasi jalur alternatif. Hari pertama pemberlakuan dan penindakan perluasan ganjil genap, sejumlah pengendara kendaraan roda 4 yang berplat genap yang masih nekat melintas di area ganjil genap terkena sanksi tilang. Seperti di Jalan S. Parman, tepatnya di perempatan Tomang mengarah Selipi, Jakarta Barat, Rabu pagi. Satu persatu mobil berplat nomor genap diberhentikan dan diberi sanksi tilang. Menurut Wakatim CPRC Telantas Polda Metro Jaya, Ibtu Budi Susilo, selama 2 jam sejak pukul 6 hingga 8 pagi, sudah lebih dari 50 pengendara yang ditilang. Jadi untuk kegiatan pelaksanaan ganjil genap pada hari ini, pemerintah sesuai dengan sosialisasi yang sudah diberikan selama 1 bulan. Jadi hari ini, tanggal 1 Agustus, sudah dilakukan penindakan. Jadi selama berjalan kegiatan tersebut, dari mulai jam 6 sampai hari ini, sampai pagi hari ini, jam sekarang kurang lebih sudah sekitar 50 sampai 55 pelanggar yang sudah tertindak. Selain itu di Simpang Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, sejumlah kendaraan berplat genap juga diberhentikan dan langsung diberi sanksi tilang. Sejumlah pengendara mengeluhkan penindakan perluasan ganjil genap. Seperti pengendara Anwar mengaku kecewa karena selain tidak terlihatnya rambu area ganjil genap, penindakan petugas dinilai tebang pilih. Lewat nomor genap itu banyak, terus terang. Saya merasa kecewa walaupun program pemerintah gitu doang. Iya Pak. Banyak Pak yang genap, bukan saya sendiri. Ya Pak. Mau tindakin semua gitu, jangan pilih-pilih gitu loh. Kekecewaan juga diungkapkan sejumlah pengendara mobil berplat genap yang melintas di area ganjil genap di Jalan Benyamin Sueb, Kemayoran, Jakarta Pusat. Pengendara mengeluhkan kurangnya rambu pemberitahuan kawasan ganjil genap serta kurangnya sosialisasi jalur alternatif. Harusnya dibikin tulisan gitu, kawasan ganjil genap gitu, tapi kan sekarang belum ada kan. Artinya nggak ada rambu-rambu untuk menegaskan itu? Nggak ada kan. Berarti itu yang kurang dari penerapan ini Bu? Makanya kita juga nggak tahu kan, sampai akhirnya kena tilang. Nggak tahu udah. Kan gini ya, saya emang ada perlu, tetapi saya udah berusaha menghindar. Saya nggak tahu kalau sini masih juga, karena kan terlalu banyak, nggak inget kan. Maksudnya kan dalam arti nggak ingat ya nggak tahu lah, emang kita bisa dengan sebentar itu ingat di sini posisi, apalagi ini pertama kali kesini. Artinya kurang sosialisasi dong Pak untuk harusnya di setiap rumah dikasih peta dong, kalau nggak kan jadi kayak gini, apa saya yang salahnya apa coba? Sementara menurut pihak kepolisian, sosialisasi sudah diberikan selama 1 bulan dan sekarang dikenakan sanksi tilang sebesar Rp500.000. Kita sudah mengadakan sosialisasi baik dari di media maupun langsung kita di lapangan dari mulai tanggal 1 Juli sampai dengan tanggal 31 Juli. Artinya sekarang dilakukan penindakan tilang? Ya, untuk hari ini tanggal 1 Agustus 2018, tanggal 1 Agustus ini sudah kita lakukan penindakan dengan tilang. Seperti diketahui, perluasan ganjil genap ini akan diberlakukan hingga perhelatan olahraga Asian Games 2018 usai September mendatang. Waktu sistem ganjil genap selama 15 jam dari pukul 6 pagi hingga 9 malam. Tim Liputan, JAK TV. Ya, dan pemirsa, untuk membahas tema kita pada hari ini mengenai perluasan ganjil genap di DKI Jakarta, di studio telah bersama kami AKBP Budianto, Kasubdit Mingakum di Telantas Polda Metro Jaya. Selamat sore Pak Budi. Selamat sore. Sehat Pak Budi ya? Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga ada Mbak Andi Rahma selaku anggota Masyarakat Transportasi Indonesia. Selamat sore Mbak Andi. Selamat sore Sehat Mbak Andi ya? Sehat, Alhamdulillah. Baik, ini Pak Budi, sanksi tilang di jalur perluasan sistem ganjil genap di DKI Jakarta mulai diberlakukan sanksi tilang pada hari ini. Sejauh ini bagaimana Pak? Ya. Sebenarnya mungkin kita sampaikan kepada masyarakat ya, bahwa program perluasan ganjil genap ini kan salah satu dalam rangka untuk mendukung suksesnya daripada pelaksanaan Asian Games. Ya. Kemudian dalam rangka perluasan daripada
ganjil genap ini, saya kira sudah melalui suatu tahapan yang cukup panjang ya. Seperti misalnya bulan Mei Juni pun sosialisasi sudah kita sampaikan juga. Betul. Kemudian kemarin uji coba dari mulai tanggal 2 Juli sampai tanggal 31 Juli, itu uji coba sekaligus juga penajaman daripada sosialisasi itu sendiri. Memang pada saat uji coba kita melakukan beberapa kegiatan ya. Misalnya minggu pertama, minggu kedua kita bersama stakeholder lainnya memberikan suatu brosur, kemudian leaflet, flyer, termasuk juga pemasangan spanduk. Kemudian pada minggu ketiga dan 4 dari tanggal 18 Juli sampai tanggal 31 Juli, memang kita melakukan suatu kegiatan-kegiatan antara adalah melakukan suatu peneguran, kemudian mengalihkan kendaraan bermotor yang melakukan suatu pelanggaran, kemudian ketiga adalah mencatat novel yang melakukan suatu pelanggaran. Kemudian memang secara efektif bahwa pemberlakuan perluasan ganjil genap mulai 1 Agustus ini, sehingga mulai 1 Agustus ini kita sudah melakukan suatu penegakan hukum. Baik, dan Pak Budi, terhitung hari ini sudah ada berapa kendaraan yang melanggar? Tadi sudah yang kita rekap ya, kurang lebih sudah sekitar 1.000 lebih. Untuk hari ini saja sudah hampir 1.000 lebih? Sama juga pada saat mungkin uji coba, kita juga pernah mencatat juga novel kendaraan yang melakukan suatu pelanggaran itu ada sekitar 1.059 juga. Baik, Mbak Ani, ini bagaimana Anda melihat baru 1 hari diberlakukan sudah ada kurang lebih 1.000 kendaraan yang melanggar? Ya, saya kira ini masalah sosialisasi yang paling utama ya. Kalau soal ganjil genap dari sisi manajemen transportasi itu hal yang positif. Dan memang sesungguhnya di negara-negara yang mengaplikasikan pengendalian lalu lintas dengan plat nomor ini, itu memang sepanjang waktu. Kita kan yang penerapan ganjil genap yang sebelum masa uji coba kan cuman jam sibuk pagi, jam sibuk sore gitu ya. Nah, seharusnya memang seperti yang sekarang gitu. Hanya saja memang masalah sosialisasi itu yang sangat kurang. Walaupun tadi disampaikan Pak Budi, saya juga ingat itu mulai bulan Mei sudah ada informasinya bahwa nanti Juli itu akan ada masa uji coba sosialisasi tanpa ditilang, lalu Agustus mulai penindakan. Tapi kalau kita lihat soal brand bahwa akan ada penindakan ganjil genap itu kan harusnya sudah sejak lama gitu ya, mungkin sejak bulan Juli minimal waktu masa uji coba itu di videotron milik Pemprov DKI itu ada petanya, lalu jalur alternatif di mana untuk di setiap lajur yang ruas jalan yang terkena ganjil genap kan, sehingga warga itu bisa nempel gitu, jadi nggak ada keluhan tadi kan, ada peta dong apa segala macamnya. Itu memang secara natural kita nggak bisa mengingat kalau hanya dilakukan misalnya cuma 1-2 hari di awal, sebulan yang lalu, 2 bulan yang lalu informasinya gitu ya. Kita perlu setiap hari iklan deterjen aja berapa menit sekali. Harus diulang begitu. Betul. Ya. Baik Pak Budi, ini tadi melihat video yang ditayangkan, ada masyarakat yang mengatakan bahwa tidak mengingat jalur mana saja. Ini sebenarnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian sudah maksimalkah? Ya, berbicara masalah maksimal tidak, jelas relatif ya. Yang dari mulai bulan Mei itu kita sampaikan. Perluasan ini kan dari mulai S Parman, kemudian Gatot Subroto existing yang sudah berjalan gitu. Kemudian kedua ada MT Haryono, kemudian DI Panjaitan, Ahmad Yani sampai simpang di Perintis Kemerdekaan. Kemudian kedua dari sepanjang Rasuna Said, kemudian ketiga ada di Runway Kemayoran, kemudian Jalan Arti ada arteri Pondok Indah. Itu kurang lebih 37 gitu. Memang bahwa bedanya sekarang itu kita karena ini dalam rangka untuk mendukung daripada pelaksanaan SEA Games, memang full day, yaitu dari hari Senin sampai hari Minggu, kemudian waktunya itu dari pukul 06 sampai 21.00 ya. Dan sejauh ini banyak masyarakat yang mengeluhkan kurangnya rambu lalu lintas yang diberikan begitu di beberapa wilayah perluasan di DKI Jakarta. Apakah memang ini masih dalam proses pengerjaan atau bagaimana? Enggak, masing-masing stakeholder kan punya tugas pokok masing-masing ya. Misalnya polisi tugasnya antara ini adalah masalah penegakan hukum, penjagaan, pengaturan dan sebagainya gitu. Kemudian sarana prasarana ada dinas perhubungan. Sebelumnya kami sudah koordinasi dengan dinas perhubungan, saya kan rambu-rambu sudah cukup banyak,
di pintu-pintu masuk ya lokasi yang diberlakukan KG rambu-rambu sudah cukup banyak. Seperti di Benjen Shop sudah ada rambu lintas? Sudah cukup banyak. Sudah cukup banyak. Berarti memang masyarakatnya memang kurang awas mungkin nanti begitu, kalau Pak, memang ada masukan mungkin untuk penambahan rambu-rambu akan kita sampaikan ke Dinas Perhubungan supaya menambah lagi rambu-rambu tersebut. Baik, Mbak Andi, ini bagaimana melihat masih adanya harus koordinasi lebih baik antara pihak kepolisian dan juga Dinas Perhubungan mengenai rambu lalu lintas khususnya ya? Ya, saya kira memang karena ini statusnya uji coba dan belum tentu permanen ya, agak repot mereka untuk memasang rambu gitu ya, dan dari sisi penganggaran juga nggak mungkin kan, gitu. Jadi yang paling gampang sih sebetulnya memang Dinas Perhubungan mengajak peran serta pihak swasta yang punya videotron entah di mana gitu ya, kan ada di gedung-gedung atau di mana gitu. Jadi mereka seperti CSR lah untuk menayangkan ini lajur ganjil genap di sini. Itu misalnya, salah satu bentuk sosialisasi juga begitu ya. Dan itu harus sepanjang hari harus dilakukan gitu ya. Karena kita kan ngelihat, saya sendiri itu baru tersadar, udah ada penindakan hari ini gitu ya. Dan melihat di televisi tadi sebelum diminta ke sini itu, satu titik di Pancoran hari ini sudah 500 lebih yang kena. Itu satu titik loh. Jadi kita juga melihat bahwa memang kalau penegakan hukumnya dengan cara manual, orang akan komplain, kok cuman saya yang lain bisa lewat. Dan mungkin tadi seperti gitu Mbak dikatakan harus ada peran serta dari masyarakat, mungkin seperti CSR begitu ya. Baik, dan bisa kami akan melanjutkan perbincangan usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di Newsroom Today. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Newsroom Today. Dan pemirsa, hari ini Pemprov DKI Jakarta mulai memberlakukan sanksi tilang bagi pengendara yang melanggar perluasan ganjil genap. Dan untuk mengetahui informasi ataupun di salah satu ruas jalan yang mendapat pemberlakuan ganjil genap, telah ada rekan kami Wahyudi Ritonga akan melaporkan untuk Anda. Silakan laporan Anda, rekan Wahyudi. Ya baik, terima kasih Reva. Dari studio kami melaporkan dari Jalan Es Parman yang merupakan kawasan perluasan sistem ganjil genap di ibu kota DKI Jakarta, yang mana sudah mulai berlaku dan mulai ada penindakan dimulai dari tanggal 1 Agustus 2018, tepatnya hari ini, mulai dari pukul 6 pagi hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat malam hari. Dan peraturan gubernur berkaitan dengan aturan itu sudah ditandatangani Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan. Aturan ini berlaku mulai pukul 6 pagi hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat setiap hari Senin sampai Minggu. Dengan berlakunya aturan tersebut, maka Polda Metro Jaya dapat menilang para pelelangnya. Sanksi bagi pelanggar aturan ganjil genap diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Denda maksimal bagi para pelanggar sebesar Rp500.000. Lokasi perluasan sistem ganjil genap meliputi Jalan Es Parman ke Jalan Gatot Subroto menuju Jalan MT Haryono, Jalan DI Panjaitan, Jalan Ahmad Yani, Perintis Kemerdekaan Cempaka Putih. Selanjutnya dari Jalan Arteri Pondok Indah mulai Simpang Kartini sampai Simpang Kebayoran Baru. Selanjutnya mulai dari Jalan Hair Rasuna Said, dan yang terakhir itu ada di Jalan Benyamin Sueb di Kemayoran, Jakarta Pusat. Namun sejumlah rambu juga tampak belum terpasang di sejumlah titik kawasan perluasan sistem ganjil genap ini. Lalu beberapa waktu yang lalu Kakor Lantas Polri yaitu Irjen Polisi Royko Lumowa menyatakan aparat kepolisian tak dapat melakukan penilangan terhadap para pelanggar aturan pembatasan kendaraan berdasarkan plat nomor ganjil genap jika rambu lalu lintas mengenai aturan tersebut belum juga terpasang. Dan ada juga rute alternatif ataupun solusi bagi warga ibu kota yang tidak bisa melewati perluasan ganjil genap ini. Mulai dari Jalan Perintis Kemerdekaan ke Jalan Suprapto, lalu ke Jalan Salemba Raya, dan menuju ke Jalan Matraman, dan seterusnya. Selanjutnya ada dari Jalan Pasar Minggu ke Jalan Supomo, Jalan Saharjo, Jalan Kasablanka ke Jalan Kiai Haji Mas Mansur. Dan untuk kondisi lalu lintas sendiri di Jalan Es Parman ini terlihat padat merayap, dan kondisi lalu lintas di dalam tol dalam kota di Jalan Es Parman ini terlihat juga padat merayap. Dan ini sudah berlangsung sejak pukul 16 waktu Indonesia Barat tadi, dan diperkirakan akan berakhir hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan petugas kepolisian terus berjaga-jaga di setiap sudut ataupun di persimpangan jalan. Untuk sementara itu laporan yang dapat kami sampaikan dari Jalan Es Parman, kawasan perluasan ganjil genap, Jakarta Barat. Kembali ke Anda, Reva Fardani di studio.
Terima kasih rekan Wahyudi atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Baik, Pak Budi, ini sebenarnya aturan ini berlaku untuk semua kendaraan kah atau dan sanksinya seperti apa ini? Pertama bahwa pembatasan lalu lintas ini kan untuk kendaraan pribadi, namun itu ada pengecualian yang diperbolehkan, misalnya adalah pemadam kebakaran, yang sedang melaksanakan tugas, kemudian ambulan sedang membawa orang sakit, kemudian kendaraan pimpinan lembaga tinggi negara, ya, presiden, wakil presiden, ketua PPK, MA, dan sebagainya gitu. Kemudian juga kendaraan pimpinan atau pejabat negara asing sedang jadi tamu negara. Kemudian mobil angkutan umum berplat kuning, ya. Kemudian mobil berplat dinas itu juga pengecualian. Kemudian kendaraan tertentu yang menurut penilaian anggota polisi, misalnya kendaraan sedang bawa uang ke BI, kemudian ke ATM harus sebagainya, itu masuk dalam pengecualian. Kemudian bagi mereka yang melakukan suatu pelanggaran ini memang dikenakan pasal 287 Undang-Undang Nomor 22 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Ketentuan pidananya adalah 2 bulan kurungan atau denda paling banyak adalah 500.000. Tapi kita hanya sebagai pelaksana, nanti yang menentukan vonisnya nanti adalah dari pengadilan. Baik, kurang lebih itu peraturan sama dengan sistem ganjil genap sebelumnya begitu ya. Baik, Mbak Andi, ini bisa dikatakan perluasan ganjil genap ini difungsikan untuk mengatasi kemacetan lalu lintas yang ada di DKI Jakarta khususnya. Menurut Anda sudah tepatkah cara ini? Saya kira ini seperti aspirin ya. Jadi untuk pereda sakit dalam waktu singkat gitu. Tapi sumber masalahnya belum selesai. Karena memang ganjil genap ini kan sebetulnya hanya masa transisi. Dan yang saat ini diberlakukan itu untuk Asian Games. Ya. Jadi memang karena ada ketentuan dari Inasgok maksimum 34 menit ya. Itu kan pilihannya kemarin tuh sempat jadi polemik juga, apakah meliburkan anak-anak sekolah. Itu kan resistensi masyarakatnya besar sekali. Dan akhirnya ada yang diliburkan ya? Yang diliburkan hanya yang sekitar lokasi. Jadi nggak keseluruhan. Tadinya kan seluruhnya gitu. Terus saya kira bahwa ini apakah efektif atau tidak, kita bisa merasakan nanti setelah 2 atau 3 hari ya Pak ya. Masyarakat pasti akan, daripada saya susah, ya udah kalau ganjil yang punya plat genap dia nggak akan pergi pakai kendaraan pribadinya, itu akan terjadi. Nah di sini tantangan untuk Pemprov DKI adalah menyiapkan angkutan umum sebagai alternatif kan. Apakah kapasitas angkutan umum yang ada itu cukup atau enggak? Nah itu mereka harus segera melakukan percepatan. Baik, Mbak Andi, ini terkait dengan transportasi umum, sempat ada wacana akan menambahkan armada Transjakarta. Sudah diberlakukan hari ini oleh Pemprov DKI Jakarta ataupun selama masa uji coba begitu? Saya kira harusnya sudah ya. Dan masalahnya adalah lagi-lagi warga itu kan tidak mendapatkan informasi yang cukup. Kita semua kan bertanya-tanya gitu. Padahal Dinas Kominfo-nya DKI Jakarta punya banyak fasilitas yang bisa digunakan. Saya kalau nggak salah ada videotronnya DKI yang bisa digunakan itu sekitar 8. Lalu ada berapa lagi? Ada 32 lah di titik-titik yang penting gitu ya. Minimal 32 videotron digunakan, itu akan sangat membantu warga gitu ya. Jadi setiap hari entah pada jam-jam tertentu muncul gitu ya. Nah, itu akan sangat efektif sambil juga menyarankan kepada warga, kalau Anda tidak ingin terhalang aktivitasnya, naik angkutan umum. Harus ada transisi dan juga harus ada sosialisasi seharusnya ya. Dan Pak Budi, ini terkait ataupun selain dengan perluasan sistem ganjil genap, hari ini dilakukan uji coba penutupan 19 pintu tol, benar ya Pak ya? Nah ini berlakunya hanya di jam tertentu atau bagaimana nih Pak? Ya itu kan mas, hasil rapat ya, hasil rapat antara BPTJ, Bina Marga, Jasa Marga, dan sebagainya. Emang rencana awal kan 19 pintu tol. Jadi yang dari Wisma ke venue itu ada 10, kemudian dari venue ke Wisma 9. Tapi hasil evaluasi ternyata mungkin kan hasil evaluasi tadi mungkin nanti rencananya yang dari Wisma ke venue hanya 4, kemudian yang dari venue ke Wisma itu hanya 3, jadi sebenarnya kemungkinan hanya 7. Baik, semuanya masih dalam tahap evaluasi begitu ya. Dan informasinya akan ada jalur khusus bagi atlet Asian Games sendiri itu ya Pak ya? Apakah memang benar itu Pak? Ya yang jelas pertama kita lakukan suatu pengawalan, kemudian kemudian juga target waktu tadi sudah kita sampaikan 30 atau 34 menit. Karena beberapa kali kita sudah melakukan simulasi 3 kali. Baik. Pertama pada saat anak sekolah libur, kemudian kedua pada saat anak sekolah sudah
masuk gitu. Kemudian ketika tadi penutupan beberapa on-ramp tadi ini. Baik. Hasilnya relatif cukup bagus. Masih cukup bagus. Mbak Andi, mungkin ini terakhir terkait dengan penutupan 19 pintu tol. Menurut Anda efektifkah, dan juga apakah memang ini seperti akan memindahkan dari kemacetan dari pintu tol dan juga ke jalur arteri begitu? Saya kira itu pasti akan ada pemindahan kemacetan ya. Jadi analoginya arus lalu lintas itu kan seperti air gitu ya. Kita menutup di satu saluran air, maka dia akan meluber kemana-mana tuh. Sehingga memang lagi-lagi nih pemerintah, apakah pemerintah pusat, BPTJ dengan juga pemerintah daerah, itu harus menyampaikan jalan alternatifnya. Yang pertama itu. Terus yang kedua, jalur-jalur alternatif itu harus dipastikan nggak menjadi sumber kemacetan baru gitu ya. Jadi parkirnya, lalu bagaimana tingkat keamanan untuk warga yang ada di sekitarnya gitu ya. Dan yang ketiga adalah soal kapan itu dilakukan. Kan penutupan, apalagi jalan tol ini kan nggak sepanjang waktu gitu ya. Betul. Jadi jangan sampai pengguna jalan tol sudah bayar, lalu dia merasa terjebak karena tadinya mau menuju ke satu tempat dengan salah satu pintu tol yang akan ditutup. Tiba-tiba tadinya dia, saya bisa lewat sini nih, nggak tahunya ini sudah waktunya untuk ditutup. Jadi poinnya harus ada sosialisasi dan juga harus ada solusi bagi masyarakat. Betul. Begitu ya. Dan itu nggak bisa cuman kita sudah sekali, nggak bisa, harus tidak terus-terusan. Begitu ya. Betul. Baik, terima kasih banyak Pak Budi dan terima kasih Mbak Andi telah bergabung bersama kami di Newsroom Today. Dan pemirsa, akibat terlibat tawuran dengan kelompok pelajar lain, seorang pelajar SMP meninggal dunia. Informasi lengkapnya sudah berikut ini, tetaplah bersama kami.